Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mepresentasikan mengenai replik dan duplik peradilan tata usaha negara untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hukum acara tata usaha negara dengan saya sendiri, Indah Lutfiana, dengan 3 digit terakhir 154. Saya Ambil Pramusi Pramudawardhani dengan NIM 3 digit terakhir 164. Saya Syarik Aurelia Lamba dengan digit terakhir 703. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Imam Bustami SHMH. Oke, sebelum kita mengetahui mengenai apa itu replik dan duplik, kita harus tahu dulu nih mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi, yang pertama, hukum acara peradilan tata usaha negara ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa antara warga negara dan pejabat atau badan tata usaha negara. Nah, tujuannya yaitu untuk menjamin perlindungan hukum bagi warga dari tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Objek dari sengketa ini sendiri merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Selanjutnya, yaitu tahapan persidangan di peradilan tata usaha negara. Tentunya sebelum ada replik dan duplik terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama yaitu pendaftaran gugatan, kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan persiapan, ketiga sidang pemeriksaan pokok perkara yang meliputi pembacaan gugatan, jawaban tergugat, kemudian replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan hakim. Tahapan persidangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Jadi undang-undang ini telah mengalami perubahan sehingga dijuntokan. Nah, replik dan duplik sendiri terdapat dalam tahapan sidang pemeriksaan pokok perkara. Selanjutnya, yaitu kita beralih ke apa sih itu replik. Jadi, replik adalah jawaban balasan atas jawaban tergugat dalam suatu perkara. Replik dapat diajukan secara lisan atau tertulis. Dalam replik, penggugat dapat mengemukakan sumber-sumber kepustakaan, pendapat-pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan, dan sebagainya. Kemudian, terkait format replik atau cara penyusunannya, replik dapat disusun dengan mengikuti poin-poin jawaban tergugat. Jadi tergugat memiliki jawaban-jawaban atas sebelumnya dan replik di sini menjawab poin-poin jawaban tergugat. Selanjutnya, yaitu replik diatur dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di sini, penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim. Kalau replik itu merupakan jawaban dari penggugat, duplik ini adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Duplik ini diajukan untuk meneguhkan jawaban yang umumnya berisi penolakan dari gugatan dan replik tergugat. Sama halnya seperti replik, duplik juga dapat diajukan secara lisan atau tertulis. Fungsinya untuk mempertahankan kembali dari jawaban semula dan menanggapi bantahan penggugat. Selain itu juga tidak boleh memuat hal-hal baru di luar jawaban sebelumnya. Nah, dasar hukumnya itu diatur pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 dan 3 garing KMA garing SK garing 12 garing tahun 2002. Nah, ini ada perbedaan dari replik dan duplik. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin saya tadi, replik itu diajukan oleh penggugat, digunakan untuk menanggapi jawaban tergugat, lalu fungsinya sebagai penguat dari gugatan dan isinya itu berupa bantahan dan klarifikasi. Sementara duplik diajukan oleh tergugat, digunakan untuk menanggapi replik penggugat, terus fungsinya digunakan untuk mempertegas pembelaan dan berisi penegasan serta pembenaran. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita katakan bahwa replik dan duplik merupakan bagian dari proses persidangan yang memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasi dan membantah argumentasi lawan. Nah, proses ini membantu hakim untuk memahami kasus
dengan lebih baik dan membuat keputusan yang adil. Nah, fungsinya menjaga asas audi et alteram partem. Nah, asas audi et alteram partem ini merupakan prinsip hukum yang berarti dengarkan pihak lain atau dengarkan kedua belah pihak. Nah, asas ini menuntut hakim untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berperkara untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga tidak ada pihak yang boleh dihukum atau diadili tanpa diberi kesempatan untuk didengarkan. Hal ini merupakan prinsip keadilan dasar untuk memastikan persidangan yang adil. Nah, jadi intinya adalah hakim harus mendengarkan kedua belah pihak pendapat di persidangannya. Nah, sekali lagi, audi et alteram partem adalah setiap pihak didengar secara seimbang. Untuk contoh kasus singkatnya, dalam sengketa antara PT XYZ melawan Menteri Kehutanan. Nah, contohnya itu penggugat ini menggugat keputusan pencabutan izin usaha. Nah, dalam jawaban, tergugat itu menyatakan bahwa keputusan sudah sesuai prosedur karena adanya pelanggaran izin. Nah, dalam replik, penggugat menolak dalil tersebut dengan menunjukkan bahwa tergugat tidak memberikan kesempatan pembelaan. Dalam duplik, tergugat menegaskan kembali bahwa pembelaan telah diberikan melalui surat peringatan. Hakim kemudian menilai argumen dalam replik dan duplik untuk menentukan apakah prosedur administratif telah dilanggar. Adalah penyampaian replik dari pihak penggugat. Apakah telah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan diserahkan ke depan. Pihak tergugat dan tergugat intervensi silakan maju ke depan. Baik, Yang Mulia, dari penggugat mengajukan replik untuk tergugat dan tergugat dua intervensi masing-masing sebanyak 7 yang sempurna dan yang asli paling atas, Yang Mulia. Yang asli paling atas ya. Silakan balik ke tempatnya masing-masing. Para pihak telah menerima salinan repliknya, maka dari itu majelis hakim tanyakan apakah berkeberatan bila mana replik ini dianggap telah dibacakan dari pihak penggugat, Tidak, Yang Mulia. dari pihak tergugat. Tidak, Yang Mulia. Baik, dikarenakan replik ini dianggap telah dibacakan, majelis hakim tanyakan apakah masih ada perubahan terhadap replik ini. Kami tetap pada replik yang telah diajukan, Yang Mulia. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat dan tergugat dua intervensi, apakah akan mengajukan duplik atas replik ini? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan mengajukan duplik Yang Mulia. Kami memohon waktu 7 hari dari sekarang Yang Mulia. Dari pihak tergugat dua intervensi? Sama Yang Mulia. 7 hari. Iya. Panitra, 7 hari dari hari ini jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 4 Desember 2019, Yang Mulia. Tidak ada agenda persidangan lain ya? Tidak ada, Yang Mulia. Dari pihak penggugat, apakah bisa hadir pada hari dan tanggal tersebut? Bisa, Yang Mulia. Sebelum persidangan ditutup, kepada pihak tergugat dan tergugat dua intervensi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Dari pihak penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat dan tergugat dua intervensi dalam menyiapkan dupliknya, maka sidang pada perkara ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 4 Desember 2019 dengan agenda acara penyampaian duplik dari pihak tergugat dan tergugat dua intervensi. Dan kepada para pihak, dipersilahkan untuk menghadap kembali di persidangan tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari pengadilan. Maka dari itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang sengketa tata usaha negara Banjarmasin nomor 91/G/2019 PTWN antara Damianus, perwakilan masyarakat adat Dayak Meratus dalam gugatan kelas action sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai tergugat dan PT Padang Sawit Kalimantan sebagai tergugat dua intervensi dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang yang lalu, maka pada persidangan kali ini adalah penyampaian duplik dari pihak tergugat dan tergugat dua intervensi. Apakah telah siap? Siap Yang Mulia. Silakan diserahkan ke depan. Pihak penggugat silakan maju ke depan. Baik Yang Mulia, ini duplik dari pihak
7 eksemplar yang asli ada di atas yang mulia. Asli paling atas ya. Baik yang mulia, ini duplik dari tergugat 2 intervensi sebanyak 7 eksemplar yang asli ada di atasnya. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Para pihak telah menerima salinan dupliknya, maka dari itu majelis hakim tanyakan, apakah berkeberatan bila mana duplik ini dianggap telah dibacakan saja dari pihak tergugat? Tidak yang mulia. Tergugat 2 intervensi? Tidak yang mulia, kami tetap dengan duplik yang telah diajukan. Baik, dari pihak penggugat? Tidak keberatan yang mulia. Baik, dikarenakan duplik ini dianggap telah dibacakan, maka dari itu majelis hakim tanyakan apakah terhadap duplik ini masih ada perubahan dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia, tetap ada yang telah diajukan yang mulia. Dari pihak tergugat 2 intervensi? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan pihak tergugat dan tergugat 2 intervensi telah menyampaikan dupliknya, maka dari itu sidang akan dilanjutkan dengan sidang pembuktian. Jadi kita sampai ke kesimpulan, di mana kesimpulan yang kita ambil itu adalah replik dan duplik merupakan bagian penting dalam proses jawab menjawab di pengadilan tata usaha negara. Keduanya menjaga keseimbangan hak antara penggugat dan tergugat. Proses ini menunjukkan prinsip peradilan yang adil, terbuka, dan partisipasif. Setelah duplik, sidang berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu pembuktian dan kesimpulan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Demikian yang dapat Bapak kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.